Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, halo apa kabar? Ya, semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Wardahnia dapat hadir di sini. Indah mawar bunganya merah. Tempat bermain si anak lebah. Pagi ini pagi yang cerah. Semoga hari semakin indah. Sekali lagi, beli opak di pasar pagi, beli kentang di Jakarta Pusat. Ibu Bapak selamat pagi, selamat datang di acara Komisi Informasi Pusat. Boleh kita berikan semangat bagi kita semua. Ya, tentunya kami sampaikan sekali lagi selamat datang dalam launching buku 1, 2, dan 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Perkenankan saya untuk menyapa telah hadir di tengah-tengah kita dan nantinya juga akan bergabung Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Meutia Hafiz. Telah hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati Deputi 7 Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Marsda Arif Mustafa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas perkenan Bapak setelah hadir. Izinkan juga kami ingin menyapa telah hadir Bapak dan Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bapak Doni Yusgiantoro selaku Ketua. Selamat pagi Bapak. Bapak Arya Sandi Yuda, Wakil Ketua KIP, Ibu Rospita Vici Paulin, merupakan Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, dan juga Koordinator Penyusunan IKIP tahun 2022. Telah hadir juga Bapak Gede Narayana, yang merupakan Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Bapak Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Kelembagaan, Bapak Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa, Ibu Samrotun Najah Ismail, yang merupakan Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi. Dan juga kami ingin menyapa Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 yang telah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang merupakan kelompok kerja daerah. Telah hadir PLT, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Ibu Nuni Purwanti, para pemimpin redaksi Kompas yang juga merupakan narasumber dalam kegiatan ini, para perwakilan provinsi terbaik dalam IKIP tahun 2022, para tim ahli IKIP 2022, perwakilan Komisi Informasi Penyiaran dan Dewan Pers, para perwakilan dari 34 kementerian lembaga, Bapak Muzair juga selaku Sekretaris KIP sebelumnya, para media dan CSO yang telah hadir secara hybrid, Ibu Bapak hadirin seluruh tamu undangan yang sama-sama kita banggakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir di sini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan upaya untuk memperoleh potret maupun gambaran dan juga sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi penyusunan IKIP ini tentunya dapat diperoleh gambaran maupun data mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini tentunya dengan penuh semangat, marilah kita sambut bersama persembahan tarian Nusantara yang menunjukkan keberagaman di tanah air maupun di Indonesia. Langsung saja kita sambut berikut ini, persembahan tari Nusantara.
Iya, boleh kita berikan tepuk tangan dan aplaus untuk persembahan tari dari Sanggar Maulina. Terima kasih adik-adik pelajar SMP Negeri di Sanggar Maulina yang sudah membawa kita pada pagi hari ini jalan-jalan di beberapa provinsi dalam alunan gerak tari yang sangat harmonis sekali. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, berikut marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Ya, Ibu Bapak hadirin baik yang bergabung secara daring maupun luring, selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Dan hadirin, berikut marilah kita simak bersama sambutan dan pengantar oleh Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Kami mohon perkenan Ibu Rospita Vici Paulin. Tadi karena dimulai dengan pantun, saya mulai juga dengan pantun, supaya nanti kalau Pak Deputi maju juga harus berpantun. Pak Tatang naik kereta sambil berkedip mata melihat kota Bekasi. Selamat datang para peserta launching IKIP, salam keterbukaan informasi. Baik, yang saya hormati Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafiz yang hadir secara daring. Selamat pagi Ibu. Bapak Deputi 7 Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Marsda Arif Mustafa, selamat pagi. Kemudian Kepala Dinas Provinsi Bengkulu yang hadir pada hari ini, Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Provinsi Kominfo Provinsi Aceh, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, beserta Bapak Gubernur NTB yang sampai informasi terakhir nanti jam 10 lewat akan bergabung di tempat ini setelah dari kegiatan di Kementerian Keuangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bapak Doni Yusgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Arya Sandyuda Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Gede Narayana Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Bapak Handoko Agung Saputro Ketua Bidang Kelembagaan, Bapak Sawaludin Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, dan Ibu Samrutuna Jannah Ismail Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi.
Yang saya hormati Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 yang sudah memberikan milestone yang sangat baik bagi pelaksanaan IKIP ini. Ada Bapak Hendra JKD yang ikut secara daring, Bapak Cecep Suryadi, Ibu Wafa Patria Uma, Bapak Arif Adi Kusdiantoro, dan Bapak M. Sahyan yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang hadir secara offline maupun online. Yang saya hormati PLT Sekretaris Komisi Informasi Pusat Ibu Nuni Purwanti, pemimpin redaksi Kompas selaku narasumber dalam kegiatan hari ini. Yang saya hormati para tim ahli IKIP 2022, ada Bapak Yosep Adi Prasetyo, Bapak Bestian Nenggolan, Bapak Erianto, Bapak Romanus Dau, Bapak Anton Prajasto, Bapak Frans Sudiarsis, dan Bapak Ibnu Hamad. Selamat pagi. Yang saya hormati para tim penulis IKIP 2022, para perwakilan Komisi Penyiaran dan Dewan Pers, para perwakilan dari 34 kementerian. Yang saya hormati Bapak Munzair selaku Sekretaris KIP terdahulu. Yang saya hormati para media dan CSO yang hadir secara hybrid dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang saya banggakan, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan launching buku 1, 2, dan 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari perjalanan penyusunan IKIP tahun 2022. Bapak, Ibu, dan undangan yang saya hormati, perjalanan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 prosesnya sudah dimulai sejak bulan Februari, di mana tahapannya dimulai dari penyusunan dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh kelompok kerja daerah, pengumpulan data dan wawancara kepada informan ahli daerah, pelaksanaan FGD di 34 provinsi, dan National Assessment Council Forum IKIP 2022, hingga terbitnya buku 1, 2, dan 3 IKIP 2022 yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia. Dan tidak terlepas juga dari kerjasama berbagai instansi terkait lainnya. Pelaksanaan IKIP ini memberikan data dan fakta, serta informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi, di mana IKIP dapat menggambarkan disparitas, baik antara pemerintah pusat dengan daerah, ataupun antar daerah, juga kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah barat dan wilayah timur. Selain itu, tujuan IKIP adalah menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi badan publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan tingkat daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten Kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan di 34 provinsi, sehingga menjadi tugas kita bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia. Hasil dari IKIP ini dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara guna memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat, dan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional dan investasi asing. Dalam jangka panjangnya, IKIP akan membawa manfaat, mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasinya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Indeks ini menganalisa 3 aspek penting dalam keterbukaan informasi, yaitu mencakup kepatuhan badan publik terhadap undang-undang, yang kedua adalah persepsi masyarakat terhadap undang-undang KIP, dan yang ketiga adalah kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan undang-undang KIP. Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi, baik politik, ekonomi, dan hukum, di mana ketiga hal ini merupakan bidang-bidang penting yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu disorot secara tajam. Pada tahun 2021 yang lalu, diperoleh nilai IKIP nasional dengan skor 71,37, dan pada tahun 2022 ini, skor IKIP adalah 74,43 yang berada pada kategori sedang. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,06 secara nasional. Pengukuran atas hasil IKIP 2022 diperoleh dari 3 indikator, yaitu lingkungan fisik dan politik sebesar 74,53 berada pada kategori sedang, lingkungan ekonomi sebesar 74,84 dalam kategori sedang, dan lingkungan hukum sebesar 73,98 juga dalam kategori sedang. Hasil IKIP ini menempatkan 3 provinsi memperoleh nilai IKIP nasional dalam kategori baik, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang, dan 1 provinsi masuk dalam kategori buruk, yaitu Provinsi Maluku Utara. Hasil penilaian ini diperoleh dari 306 informan ahli daerah dan 17 informan ahli nasional, di mana para informan ahli ini terdiri dari 3 macam unsur, yaitu unsur pemerintah atau badan publik, unsur masyarakat atau akademisi, dan unsur pelaku usaha, untuk memotret keterbukaan informasi publik dari sudut pandang pemerintah atau badan publik sebagai penyedia informasi publik, dan dari unsur masyarakat atau pelaku usaha sebagai pengguna informasi publik. Harapannya adalah agar buku 1, 2, dan 3 IKIP ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode, tahapan, penilaian, hingga analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil pengukuran indeks keterbukaan informasi ini, terhadap provinsi yang masih berada dalam kategori buruk, tentunya perlu dilakukan pendampingan secara khusus. Dalam upaya mendorong percepatan implementasi keterbukaan informasi di pemerintah daerah melalui sharing knowledge terkait implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya dalam rangka meningkatkan skor indeks keterbukaan informasi publik nasional, serta sebagai bahan masukan untuk merumuskan solusi pengambilan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi badan publik khususnya pemerintah daerah, Komisi Informasi Pusat telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mengadakan kegiatan bersama yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi atau kesepakatan bersama keterbukaan informasi nasional pada tanggal 8 September 2022 di Yogyakarta. Adapun tujuan dan isi dari deklarasi bersama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien atau good governance. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mengawal informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan di ruang-ruang publik. Yang ketiga, melaksanakan secara konkret keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, mewujudkan masyarakat informatif. Dalam kegiatan tersebut, 2 perwakilan pemerintah daerah yang berada pada urutan terbawah juga telah menyampaikan komitmennya terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di provinsinya masing-masing, sehingga menjadi harapan kita bersama tahun depan dalam pelaksanaan survei indeks keterbukaan informasi publik tidak ada lagi yang berada dalam kategori buruk. Untuk itu pada kesempatan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada para kelompok kerja daerah, dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi, para informan ahli,
para tim ahli, dan stakeholder lainnya yang terlibat dan berpartisipasi dalam suksesnya penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi tahun 2022. Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah terlibat dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi tahun 2022 dari tahap awal hingga akhirnya hari ini. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata, hinggap di dahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam keterbukaan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, burung cendrawasih makan kuaci. Terima kasih Ibu Rosmita Vici. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, demikian sambutan oleh Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi yang juga merupakan koordinator penyusunan buku IKIP, dan tentunya harapan kita bersama bahwa hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tahun-tahun mendatang bisa lebih baik dan lebih baik lagi, insya Allah. Baiklah hadirin yang berbahagia, berikut marilah kita simak bersama sambutan Deputi 7 Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kami mohon perkenan kepada Bapak Marsda TNI Arief Mustafa. Makan kimchi di tengah sawah. Terima kasih Mbak MC yang berbaju merah. Beli minyak zaitun di kampung rambutan. Saya suruh berpantun sebelum mengasih sambutan. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Hafiz. Yang kami hormati Gubernur NTB yang sebentar lagi akan hadir, Gubernur Bali yang dalam hari ini diwakili oleh Kadus Kominfo, Gubernur Bengkulu atau yang mewakili, Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, Gubernur Aceh yang kali ini diwakili oleh Kadus Kominfo Aceh, Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat, hadir Bapak Doni Yusgantoro selaku Ketua, Bapak Arya Sandi Yuda, Wakil Ketua, Ibu Rospita selaku Komisi Bidang Penelitian dan Dokumentasi, dan juga sebagai Koordinator Penyusunan IKIP tahun 2022, Bapak Gede Narayana, Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Bapak Andoko Agung, Komisioner Bidang Kelembagaan, Bapak Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi, Ibu Somratun Najah Ismail, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 yang sudah memberikan milestone yang sangat baik pada pelaksanaan IKIP kali ini dan juga ke depannya, Bapak Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi selaku kelompok kerja daerah, PLT Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Ibu Nuni Purwanti, pemimpin redaksi Kompas selaku narasumber dalam kegiatan ini, para perwakilan profesi terbaik IKIP 2022, para tim ahli IKIP 2022, para perwakilan Komisi Informasi Penyiaran dan Dewan Pers, para perwakilan dari 34 kementerian, Bapak Munzair selaku Sekretaris KIP terdahulu, para media dan CSO yang hadir secara hibrid, dan juga tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memulai sambutan ini, saya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berada di acara launching buku 1, 2, 3
Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara launching buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 pagi ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan yang telah Komisi Informasi Pusat laksanakan dalam proses penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Sejak tahun 2021, Komisi Informasi Pusat telah menyusun dan menetapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tingkat provinsi dan nasional. Tahun 2022, Komisi Informasi Pusat telah mengumumkan IKIP pada 9 Agustus yang lalu berdasarkan pengukuran di seluruh provinsi Indonesia dan di tingkat nasional. Adapun target RPJMN IKIP tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021. Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia. Para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, program penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengamanatkan agar semua badan publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Melalui undang-undang ini, Komisi Informasi Pusat diberikan mandat untuk menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang KIP juga telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam menyelenggarakan negara. Negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Tentu hal tersebut berkaitan juga dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, di mana akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sejalan dengan tugas dan wewenang yang dijalankan Komisi Informasi Pusat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan terwujudnya dan peningkatan keterbukaan informasi publik. Kemenko Polhukam turut mendorong dan mengupayakan peningkatan indeks keterbukaan informasi publik, di antaranya telah dilaksanakan kunjungan kerja dalam rangka benchmarking dan sharing knowledge ke Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga melibatkan komisioner Komisi Informasi Pusat. Terakhir, melaksanakan forum koordinasi dan konsultasi di Jakarta pada tanggal 8 September 2022 bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Pusat dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan masyarakat yang informatif. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menutup sambutan saya pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Kemenko Polhukam sangat mendukung dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas launching buku 1, 2, dan 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 pada pagi hari ini. Sangat diharapkan peluncuran buku ini akan dipublikasikan secara masif dan serentak, dapat meningkatkan pemahaman seluruh pengelola informasi di badan publik tingkat provinsi mengenai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus pemahaman untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian sambutan dari saya, sekian dan terima kasih. Makan keripik di tepi sawah. Pegang erat supaya tidak jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan roti, makan tomat, dan selasih. Bapak Deputi, salam hormat dan terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus.
Ya, Marsikal Muda TNI Bapak Arief Mustafa, Deputi 7 Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak atas perkenannya untuk menyampaikan sambutan, dan hadirin tentunya masih dalam launching buku 123 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Baiklah hadirin yang berbahagia, berikut kita akan sama-sama menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah bergabung bersama kita melalui Zoom Ibu Meutia Hafiz. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Salam sehat Ibu, sedang sibuk Sama-sama. mengasihi ya Ibu. Iya. Jadi mohon Luar maaf nggak biasa. sempat hadir fisik ya. Ya, salam sehat selalu Ibu dan mohon berkenan untuk menyampaikan keynote speech. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin ucapkan dulu salam kepada yang pertama, tentu mungkin tuan rumah dulu ya, Pak Donius Gantoro yang sudah membuka acara sebelum kami, Ketua Komisi Informasi Pusat. Terima kasih tadi ucapan selamatnya untuk lahirnya putri kami. Dan karena itu saya mohon maaf, saya Komisi Informasi Pusat, namun mohon maaf tidak dapat hadir fisik. Dan saya lihat ada Gubernur NTB yang hadir fisik. Saya rasa ini juga sebuah semangat yang baik ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Pak Zul, sahabat saya, Gubernur NTB memberi semangat teman-teman Komisi Informasi Pusat dan juga teman-teman komisioner KIP daerah yang hadir melalui Zoom ataupun hadir fisik. Kemudian saya ingin juga mengucapkan salam kepada Bapak Marsdar Mustafa, Deputi 7 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, kemudian Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat dan teman-teman komisioner KIP Pusat. Saya diberitahu ada Pak Gede, Pak Handoko, Pak Syawaludin, Ibu Sambroto Najah. Kemudian tadi yang juga membuka di awal Ibu Yuli Purwati, PLT Sekretaris Komisi Informasi Pusat, dan sekali lagi seluruh komisioner KIP daerah yang sudah bergabung. Ini menjadi momen penting karena kita tahu bahwa informasi adalah hal yang diatur di Undang-Undang Dasar, dan saya ingin apresiasi pertama kepada tim yang penuh semangat merealisasikan berbagai tahapan pelaksanaan penyusunan IKIP 2022 dengan cukup baik hingga sampai pada program launching yang kita saksikan hari ini. Tentunya acara hari ini merupakan peran aktif KIP dalam mensosialisasikan hasil kerjanya, menggambarkan data kualitatif dan kuantitatif, serta mengekspos isu-isu dari yang dibahas temuan hasil pengolahan data IKIP 2022. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin keterbukaan informasi. Seperti yang saya sampaikan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya ini sudah dijamin oleh negara, dan selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi dasar kebijakan bagi Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan tupoksi terhadap keterbukaan informasi publik. Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini jadi tonggak sejarah Indonesia yang membuat Indonesia tercatat sebagai negara kelima di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara legal hukum pada tahun 2008. Dalam skala yang lebih besar, Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendiri Open Government Partnership atau OGP yang berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan informasi, mendukung partisipasi publik, menerapkan integritas tertinggi, dan meningkatkan akses teknologi untuk memperoleh informasi. Ini artinya informasi menjadi salah satu kepedulian negara untuk dijamin dan menjawab kebutuhan berinformasi rakyat Indonesia. Terlebih jika informasi tersebut datangnya untuk kepentingan publik, maka harus kembali ke publik itu sendiri melalui kebijakan pemerintah yang baik dan tepat. Karena itu saya berharap sekali dengan adanya launching buku ini, maka kita benar-benar dapat mewujudkan harapan-harapan besar bagi Indonesia dalam membangun ekosistem berinformasi oleh pemerintah, dan tentunya dengan formasi komisioner yang baru di tahun 2022 ini, IKIP harus memiliki parameter yang semakin jelas dan juga semakin sustainable. Saya yakin Pak Doni, Pak Arya, dan teman-teman komisioner mampu melakukan hal itu. Kita tahu bahwa IKIP
pada tahun 2021 masuk dalam kategori sedang. Skor indeks keterbukaan informasi publik Indonesia tercatat sebesar 71,37. Bapak Ibu, kita wajib mengejar IKIP dengan target yang level yang lebih baik. Jangan hanya puas pada penetapan target yang menurut hemat kami belum maksimal. Ya, untuk tidak menyebut belum signifikan. Artinya saya yakin KIP yang baru ini bisa lebih baik lagi dalam membuat target-target. Maka dari itu ayo kita sama-sama berjuang untuk membuat target yang signifikan. Tentunya indeks keterbukaan informasi publik yang tinggi dapat menjadi kontribusi aktif bagi negara dalam menentukan arah kebijakan yang baik dan tepat, tidak hanya untuk kepentingan nasional, baik di pusat maupun daerah, namun juga kepentingan Indonesia dalam skala internasional. Jika kita kembali pada tujuan dari keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14, itu ada 7 poin yang tercantum. Pertama, menjamin hak warga negara, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat, mewujudkan good governance, mengetahui alasan kebijakan publik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Jadi jelas bahwa IKIP harus menjadi salah satu tolak ukur bagi kita semua untuk memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi itu dijalankan. Jadi sekali lagi ini akan menjadi tes untuk teman-teman KIP yang baru untuk agar rekomendasinya betul-betul bisa dijalankan oleh berbagai lembaga. Jadi tidak hanya memberi rekomendasi saja. Kemudian kalau kita lihat perspektif dunia, Statista Research Department, lembaga riset milik Jerman, mengatakan bahwa indeks keterbukaan informasi publik digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah berbagi informasi, memberdayakan masyarakat dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pertimbangan kebijakan publik. Jadi itu frase pertimbangan kebijakan publik dan partisipasi masyarakat menjadi penting. Artinya kalau KIP kita sebut efektif, itu kalau KIP sudah bisa memberikan pertimbangan yang betul-betul digunakan oleh lembaga-lembaga khususnya di pemerintahan. Kemudian IKIP juga dipandang penting dan signifikan dalam memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah maupun nasional. Artinya tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus dilibatkan, dan IKIP sekali lagi punya peran yang besar untuk pelibatan masyarakat ini. Akhirnya saya menegaskan bahwa Komisi 1 akan mendorong KI Pusat untuk terus menjadi badan publik dalam meningkatkan pelayanan terkait permohonan informasi publik sehingga indeks keterbukaan informasi publik dapat tercapai dan terukur secara berkelanjutan. Kemudian kami juga mendorong sekali Komisi Informasi Pusat untuk menyusun langkah strategis KIP terhadap keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan digital Indonesia, dan kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Komisi 1 mendorong KI Pusat selaku pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk terus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang tadi sudah kami sampaikan secara optimal dan juga berkelanjutan. Sekali lagi sebagai penutup saya ucapkan selamat atas launching buku IKIP tahun 2022. Selamat bekerja dan terus lanjutkan pelaksanaan keterbukaan informasi untuk pembangunan bangsa ini. Demikian saya tutup dengan mengucapkan sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan diskusi ini dapat memberikan yang cukup banyak. Saya lihat agenda hari ini. Mudah-mudahan isi dari diskusi-diskusi nanti menjadi masukan yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ibu Meltia Hafiz, Ketua Komisi 1 DPR RI, yang telah memberikan motivasi, semangat terutama untuk kita semua dapat mengejar level indeks keterbukaan informasi publik ini bisa mencapai target lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita tentunya sama-sama berjuang untuk mencapai hal tersebut. Dan Ibu selamat berjuang juga untuk terus memberikan yang terbaik untuk si kecil ya Ibu. Semangat selalu, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Ibu Meltia Hafiz. Ya, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama keynote speech yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI, dan tentunya kita lanjutkan kembali acara kita, dan
kita ketahui bersama bahwa penyusunan indeks keterbukaan informasi publik ini memberikan potret, memberikan gambaran, memberikan data, dan juga tentunya menggambarkan kepada kita dari berbagai perspektif tentang situasi keterbukaan informasi publik di seluruh provinsi di Indonesia, dan menjadi upaya dari kita semua sekali lagi untuk dapat mencapai level yang lebih baik lagi. Dan 5 provinsi mencapai hasil terbaik untuk IKIP tahun 2022 ini, dan berikut kita akan ikuti bersama testimoni. Dan untuk testimoni yang pertama kami mohon perkenan kepada yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni dan kawan-kawan, terima kasih atas undangannya. Walaupun agak terlambat, Komisioner Komisi Informasi Pusat, sebenarnya banyak gubernur yang ingin datang sebenarnya, tapi karena sedang berkumpul di Kementerian Keuangan dan acaranya agak terlambat, jadi saya aja yang nyelonong sendiri meninggalkan ruangan untuk hadir ke Bekasi. Jadi Komisi Informasi di tempat kami, karena rata-rata bekas aktivis, biasanya senang bertemu, dan alhamdulillah hampir semuanya kami kenal baik, dan setiap berjumpa dengan kami selalu mengeluh kurang fasilitas, kurang gaji, dan lain-lain. Dan saya kira mudah-mudahan di pusat tidak demikian, tapi saya tadi berbisik sama komisioner di pusat, ternyata salah satu alasan kenapa acaranya di Bekasi gitu, tidak di Jakarta, karena relatif kurang dapat perhatian dari teman-teman di Senayan, kira-kira gitu. Tapi saya mengenal Mas Doni ini cukup lama. Saya di DPR 3 periode ya, jadi nama Doni di Komisi 7 sangat terkenal dulu. Bahkan waktu di Singapura, saya juga melihat orang yang punya jaringan cukup luas. Dan mudah-mudahan dengan menjadi pimpinan Komisi Informasi Pusat di tangan Pak Doni ini bisa terbang jauh, sehingga betul-betul mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Nah, saya teringat awal tahun 90 ada 2 buku yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Being Digital, written by Negroponte. Yang kedua adalah Digital Economy. Itu tahun 96, masih saya ingat ada cerita di Digital Economy itu 20-an tahun, hampir 30 tahun yang lalu. Jadi ada anak yang tinggal di UK, United Kingdom. Dia ini berasal dari keluarga yang pisah, jadi sering bandel lah di sekolahnya, kemudian terkenal malas gitu, sering buat onar, tapi satu saat nilai matematiknya selalu bagus kalau dikasih PR. Nah, ini menarik nih Mas Doni. Jadi guru-gurunya curiga, kenapa anak yang bandel ini kok hasil PR matematiknya selalu bagus. Nah, diselidiki apakah dibikin orang tuanya, mau dibikin bagaimana orang tuanya juga tidak ada. Akhirnya ditanya kenapa dia nilai PR-nya bagus, karena dia punya akses informasi kepada ahli matematika seluruh dunia. Nah, dengan dunia digital ini, dia masuk ke newsgroup, waktu itu masih namanya newsgroup matematik, sehingga kalau ada PR dari sekolahnya, sore hari dia langsung ngetik di komputernya, hello, my name is John, I live in Yorkshire, I have math problem, is there anybody outside there who can solve my problem? Nah, besoknya, the following day, semua jawaban dari Afrika Selatan, Singapura, kemudian Australia, dan lain sebagainya, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditanyakan gurunya. Dan dia tinggal copy and paste saja,
mampu melahirkan paper yang more sophisticated dengan dibandingkan apa yang diketahui oleh gurunya sekalipun. Nah, saat itu betapa dunia maya ini sudah diramalkan akan merubah nasib dan pola interaksi manusia. Dan kita menjadi saksi sendiri, satu hal yang nggak bisa dielakkan, misalnya provinsi kami kecil misalnya, tapi we are a host of international events yang memaksa kami untuk melek digital juga. Jadi kita jadi host dari MotoGP, kita jadi host dari World Superbike, kita jadi host dari MXGP, and other events. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pendampingan arahan dari Komisi Informasi Pusat dan juga daerah-daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Barat ini mampu kompatibel dengan dinamika kemajuan zaman. Message yang ingin kami sampaikan, kalau NTB saja bisa, mestinya provinsi lain juga bisa. Kalau NTB mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu dinamis, mestinya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan lain-lain juga bisa. Jadi kami berterima kasih atas terutama Dr. Arya ini junior saya di Universitas Indonesia yang begitu maju dalam pikiran-pikirannya dan sering memberikan kami masukan, feedback. Mas Doni, anak buah abang ini oke nih yang satu nih. Sejak di kampus dia sangat aktif, jadi penulis internasional bahkan. Nah, kami jadi kebutuhan sebagai pimpinan daerah ini untuk terbuka sama masyarakat. Karena sekarang semua orang bisa jadi wartawan dengan gampang, terutama media online. Nah, kalau itu dibiarkan ada isu yang nggak benar dari pagi sampai malam saja nggak di counter, itu bisa menggiring, apalagi dimasukkan dalam WA group dan lain sebagainya. Dengan kita terbuka dengan sosial media, yang tidak baik segera direspon, diluruskan, sehingga tidak terlampau panjang mendistorsi pikiran dan persepsi masyarakat. Jadi sekali lagi selamat dan terima kasih pada Komisi Informasi Pusat dan teman-teman di daerah yang membuat akhirnya keterbukaan jadi kebutuhan, jadi niscaya sehingga kita menjadi bisa seperti hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat atas testimoninya dan insya Allah provinsi-provinsi lain juga tentunya hasil untuk IKIP ini akan menjadi lebih baik lagi tentunya sekali lagi untuk sama-sama mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Mohon izin Pak Gubernur, saya juga asli dari Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah Pak Gub bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak tentunya. Salam dari Nusa Tenggara Barat. Baiklah hadirin, masih dalam sesi testimoni. Berikut kami mengundang Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo. Kami mohon perkenan kepada Ibu Dr. Ika Mardiah. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI, kemudian Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pak Deputi 7 Kementerian Kemenko Polhukam, Ketua Komisi Informasi Pusat dan para komisioner, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, terima kasih Pak. Kemudian rekan-rekan para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang hadir dari Bengkulu, Aceh, Bali, dan NTB, serta hadirin sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa indeks keterbukaan informasi publik pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapa cukup baik, atau baik ya masuknya, karena tentunya kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Komunikasi Informatika dengan Komisi Informasi Jawa Barat. Ya, di sini ada hadir ketuanya Pak Ijang, tentunya juga dukungan dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami bersama-sama melakukan berbagai penguatan, peningkatan kapasitas PPID, ya. Dan tentunya juga kami memberikan dukungan juga, khususnya Pak Gubernur itu dari sisi kelembagaan, juga anggaran, dan juga dari sisi dukungan SDM-nya ya, dan administrasi kepada Komisi Informasi, sehingga
kolaborasi dengan kami, yaitu misalnya peningkatan kapasitas PPID ya, tadi saya sampaikan, yaitu misalnya membuat agenda kegiatan tahunan untuk setahun, meningkatkan fasilitas pelayanan informasi termasuk untuk penyandang disabilitas, kemudian juga berbagai rapat koordinasi, BIMTEK, workshop, uji konsekuensi, kemudian juga advokasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, ya termasuk kabupaten kota, dan tentunya juga kami mengupdate peraturan-peraturan yang menangani keterbukaan informasi ini, dan tentunya juga selalu menekankan kepada rekan-rekan PPID di perangkat daerah dan juga badan publik bahwa seluruh informasi itu harus terbuka, kecuali yang dikecualikan ya, ditetapkan oleh undang-undang. Jadi itu yang kami lakukan. Dan sebelum saya tutup, saya sampaikan pantun ya. Jadi saya jangan kalah nih oleh Pak Deputi. Ke Kota Bandung pakai kebaya. Jangan lupa mampir ke Pagar Asih. Demikian testimoni dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Ada satu lagi. Pemandangan indah di tepi sawah. Di atas pohon ada burung hantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Aura kasih makan kubis. Terima kasih Ibu Kadis. Ya, sekali lagi terima kasih Dr. Ika Mardia yang mewakili Gubernur Jawa Barat atas testimoni yang telah disampaikan, dan tentunya kami mengundang selanjutnya perwakilan dari Provinsi Bali. Mohon berkenan untuk menyampaikan testimoni sebagai perwakilan dari Provinsi terbaik untuk hasil IKIP 2022. Kami persilakan Bapak. Izin, mohon maaf nih, saya mewakili Pak Gubernur, saya izin menyampaikan permohonan maaf beliau karena tidak bisa hadir langsung di sini karena ada kesibukan yang tidak bisa diwakilkan. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 dari DPR RI, yang terhormat Pak Gubernur dari NTB, ya, dari Pak Deputi, Ketua Komisi Informasi Pusat, Wakil Ketua dan Komisioner. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seluruh peserta hadirin yang saya cintai. Karena menurut saya cinta itu artinya adalah cerita indah, nyata, tetap abadi. Nah itu cinta. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mempunyai suatu cerita yang indah, nyata, tetap abadi terkait dengan kebutuhan informasi publik. Kami di Provinsi Bali sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini karena itu sudah sejalan dengan visi dari pemerintah Provinsi Bali, yaitu menangun Sakti Logo Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang dijabarkan ke dalam 22 misi. Di mana dalam misi kedua-dua itu disebutkan bahwa mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Nah kami di sini di Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Bali mempunyai tugas, artinya di sini bagaimana memberikan informasi publik yang baik kepada masyarakat, tentunya yang selama ini dilaksanakan secara konvensional, kami telah lakukan dengan cara-cara digital. Kami mentransformasi apa yang sebenarnya dilakukan konvensional menuju digital, dan di sini dukungan yang sangat besar dari pimpinan, karena apapun itu kalau tidak didukung, tidak ada komitmen dari pimpinan, tidak akan berjalan dengan baik. Kami di Provinsi Bali didukung sangat baik sehingga kami membuat suatu tim, yaitu timnya adalah tim sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana segala kegiatan-kegiatan pemerintahan, informasi publik kami salurkan ke dalam media elektronik. Di samping juga karena ada media-media konvensional, kami juga selalu mengadakan kerjasama dengan media konvensional tersebut. Nah, terkait dengan media elektronik dan kepala digital, kami telah membuat suatu sistem yaitu namanya Bali Media Center, yang dimana dapat diakses baik melalui web maupun iOS dan Android, sehingga seluruh masyarakat di Bali dapat mengetahui setiap kegiatan-kegiatan pemerintah, dan masyarakat pun bisa mengupload kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa, di masyarakat itu bisa diupload langsung,
karena setiap orang sekarang bisa mewartakan, memberitakan setiap kegiatannya, sehingga setiap kegiatan yang ada di Bali itu terinformasi kepada seluruh masyarakat. Di samping itu kami juga mempunyai Bali Satu Data yang sudah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Jadinya masyarakat yang ingin mendapatkan informasi bisa mengakses di Bali Satu Data tersebut. Dan kami pun di sini tidak lupa juga melakukan suatu kerjasama, karena informasi itu artinya kalau orang tua dan lain sebagainya itu mereka senang menggunakan radio, televisi. Nah, itu kita juga mengadakan koordinasi bekerjasama dengan media-media konvensional tersebut, sehingga informasi ke seluruh perangkat daerah dan seluruh kepada masyarakat itu berjalan dengan baik. Tentunya digitalisasi tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang baik. Kami di Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan bantuan BKK kepada kabupaten kota seluruh Bali untuk memasang akses WiFi gratis. Jadinya kami di Bali, di luar Badung, ya karena pemerintah Kabupaten Badung itu sudah kaya, jadinya kami tidak bantu BKK-nya. Sedangkan di 8 kabupaten kota kami bantu BKK-nya, dan kami memasang sejumlah 1.834 titik WiFi gratis. Sehingga masyarakat selalu dapat mendapatkan informasi yang baik terkait dengan kegiatan-kegiatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Di samping itu juga, selain melaksanakan suatu pameran-pameran pembangunan yang kami laksanakan setiap tahunnya pada acara Hari Jadi Provinsi Bali, kami juga selain dengan fisik, kami juga melakukan pameran itu secara online. Jadi masyarakat yang jauh di perkotaan itu bisa tetap menikmati bagaimana pelaksanaan pameran pembangunan tersebut, sehingga mereka mengetahui, mau lihat videonya, mau lihat dimensinya dan 3D dan sebagainya, bisa terinformasi kepada masyarakat. Sekali lagi di sini yang penting adalah komitmen dari pimpinan, sehingga kami pun di Bali ini didukung terkait dengan ini, dan kami tetap bekerja sama melakukan bintek-bintek dengan teman-teman di KI Provinsi Bali. Sekali lagi kami mohon dukungan juga teman-teman dari KI Pusat, bagaimana kita terus bisa menciptakan informasi publik semakin menjadi yang tidak cukup hanya tidak baik saja, tapi menjadi sangat baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Tadi kalau kelas pakai pantun yang biasa-biasa saja ya. Karena saya tidak ahli pantun, mungkin pantun yang sudah ada mungkin kan. Kalau ada sumur di ladang, lebih baik kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Om, Santi Om. Ya, matur suksma Bapak Gede Pramana, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, yang telah menyampaikan testimoninya. Dari Provinsi Bali kita menuju ke Provinsi Aceh. Kami mengundang Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo. Kami mohon perkenan kepada Bapak Marwan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sejatinya Bapak Gubernur kami akan hadir langsung pada hari ini, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa dielak, beliau tidak bisa hadir dan diminta saya untuk mewakilkannya. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTB, Bapak Deputi dari Kemenko Polhukam, kemudian Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi 1 DPR RI, kemudian para Bapak Ibu anggota, para komisioner Komisi Informasi Pusat, serta teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya juga baca pantun dulu, tapi entah pantun entah enggak, wallahu alam saya nggak tahu. Yang penting saya baca dulu. Kami datang dari Aceh di ujung Sumatera atas undangan KI yang memang luar biasa. Keterbukaan informasi tidak bisa lagi dianggap rahasia, nilai IKIP harus jadi perhatian utama. Nanti waktu penutup saya baca pantun satu lagi. Karena sudah dianggap cakep tadi. Makasih Bu. Bapak Ibu sekalian, memang Komisi Informasi di Aceh, kami selalu berkolaborasi dengan PPID utama di Aceh. Dalam 9 tahun terakhir, kita terus mendapatkan nominasi terhadap keterbukaan informasi publik di Aceh.
Pernah kita juara 3 di tahun 2013, kita juara 3. Kemudian di tahun 2014 kita juara 2, 2015 kita juara 1 nasional. Kemudian 2014 juara 2, 2017 juara 3, kemudian 2018 2019 ini menuju informatif. Waktu itu memang ini ada hal yang di luar kendali kita. Kalau menurut kami itu informatif, tapi penilaian dari Dewan Juri tidak masuk informatif karena ada hal-hal yang di luar perkiraan kami. Kemudian 2020 kita informatif, peringkat kelima dari sisi nilai. Kemudian 2021 kita informatif juga, peringkat kedua dari sisi nilai, kita mendapatkan nilai 96,93 kalau saya tidak salah. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga Aceh masuk dalam nominasi. Mengenai keterbukaan informasi publik, kami terus melakukan inovasi, terus menyesuaikan diri dengan transformasi digital. Di Aceh ada yang namanya Program Sistem Informasi Aceh Terpadu ataupun SIAT. Nah, ini berkolaborasi dengan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan alhamdulillah SPBE pemerintah Aceh tahun 2021 3,19. Jadi salah satu dari 7 provinsi yang mendapat nilai SPBE di atas 3, salah satunya adalah Provinsi Aceh. Sementara rata-rata nasional SPBE adalah 2,66. Kalau saya tidak salah, di situ sebagian setengah provinsi mendapat nilai SPBE di atas rata-rata nasional, sementara sebagian lain lagi belum mencapai ke tingkat itu. Bapak Ibu sekalian, memang ini bukan acara kompetisi, ini adalah acara kolaborasi. Kami juga sudah menyediakan subdomain web untuk 6.497 desa yang ada di Aceh, yang kita buat subdomain. Kemudian kita sudah membuat payung hukum berupa surat edaran gubernur supaya PPID di setiap desa dibentuk, dan ini sudah terjadi. Kemudian kami juga membuat kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kalau di Aceh disebut Gampung, dalam satu sistem informasi yang namanya SIGAP, Sistem Informasi Gampung di Aceh. Ini berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kita juga sudah melaksanakannya sampai pada hari ini. Kemudian dari sisi keterbukaan informasi publik di desa, kita terus memberikan pendampingan, dan pada tahun 2021 Desa Blangkolak 1 di Aceh, tepatnya di Aceh Tengah, mendapat juara 3 nasional dalam hal keterbukaan informasi publik di desa. Kami dalam hal ini terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Aceh, dan juga terus berkolaborasi dan menanyakan hal-hal yang menurut kami melakukan pembinaan dari Komisi Informasi Pusat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan mudah-mudahan keterbukaan informasi publik di Indonesia akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu lagi janji saya, yaitu saya tutup dengan pantun. Indonesia tanah air kita tercinta, beragam suku dan bahasa kita jumpa. IKIP tahun 2022 sebagai wahana, moga jadi inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Dinas Kominfo Provinsi Aceh Bapak Marwan Yusuf, dan tentunya IKIP ini akan menjadi inspirasi dan sama-sama kita implementasikan di seluruh sektor. Selanjutnya testimoni berikutnya akan disampaikan oleh Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu. Kami mohon perkenan Bapak Muhammad Redwan Arif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat beserta anggotanya. Kemudian di sini hadir Bapak Gubernur NTB, juga sama-sama kita hormati. Terus yang kami hormati seluruh Kepala Dinas Kominfo Provinsi yang hadir pada saat ini, seluruh ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Kabupaten yang kami hormati, hadirin sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di aula ini. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur, sebenarnya beliau dari kemarin sudah janjian dengan kita, satu pesawat Pak Ketua, ingin menuju ke sini. Nah, tiba-tiba pagi tadi saya ditelepon, karena ada suatu hal, beliau balik ke Jakarta lagi dan mewakilkan dengan kami. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan demikian tidak mengurangi makna dari acara kita pada hari ini. Kalau tadi banyak pantun, mungkin saya juga sebelum mulai, saya dimulai dari pantun juga dulu. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Maksud saya tidak akan banyak panjang-panjang nanti maksud saya. Ini baru pertama ini. Masih ada 2 pantun lagi. Baiklah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama kami yang perlu kami sampaikan bahwa kami sangat bersyukur menerima undangan pada hari ini, dan lebih bersyukur lagi karena kami ternyata mendapat 5 besar penghargaan keterbukaan informasi di seluruh Indonesia, salah satu provinsi yang mendapat penghargaan, di mana penghargaan tersebut suatu merupakan hasil kerja keras kita bersama-sama, kolektivitas antara kita, pemerintah daerah, dan juga KIP daerah, Komisi Informasi di daerah. Kita bekerja sama-sama, baik dalam merencanakan suatu program yang harus kita laksanakan, juga pelaksanaan kegiatan di lapangan juga kita sering bersama-sama. Jadi ada schedule yang kita buat bersama-sama, dan kita juga rutin melaksanakan rapat koordinasi, misalnya per 3 bulan. Kadang-kadang kita rapatnya tidak non formal, cukup, karena kalau formal nanti ada agenda-agendanya, ada konsumsinya. Tapi kalau non formal itu kita telepon saya ketemu di warung kopi, kemudian agenda kita susun seperti itu. Kemudian kita memberikan fasilitas seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses informasi seluruh OPD. Jadi OPD, kemudian yang paling utama adalah basis-basis pelayanan masyarakat. Informasi kita sediakan fasilitas informasi sehingga masyarakat gampang untuk mengakses informasi yang ada. Kemudian juga kita membuka layanan web juga yang bisa diakses seluruh masyarakat, baik yang untuk tujuan investasi ataupun bisnis. Dan juga di era digital ini kita ada aplikasi e-statistik yang mendukung Satu Data Indonesia. Jadi statistik ini adalah suatu data yang digunakan oleh seluruh OPD. Kalau dulu OPD kita, setiap OPD punya data masing-masing. Kalau sekarang kita punya satu tempat ini akses data, yaitu statistik di Kominfotik yang bekerja sama dengan Badan Statistik Daerah. Jadi seluruh yang ingin mencari data tentang Provinsi Bengkulu, kabupaten kota, bisa diambil sini. Kemudian untuk
bisnis-bisnis yang berbasis digital. Kita juga mengembangkan desa digital dan juga ada bisnis kopi, warung kopi digital. Nah, warung kopi digital ini kita buka ini walaupun baru beberapa puluh desa, tapi rencananya nanti seluruh desa nanti ada warung kopi digital Bengkulu. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang. Mudah-mudahan ini merupakan suatu kesempatan daripada masyarakat juga untuk mengembangkan bisnis melalui keterbukaan informasi ini, terutama masalah adanya akses internet yang sampai ke desa-desa. Insya Allah ke depan kita tahun 2022 ini akhir seluruh provinsi Bengkulu tidak ada lagi yang blank spot untuk internetnya. Dengan demikian seluruh informasi itu gampang diakses oleh masyarakat. Saya kira demikian penyampaian dari kami. Kembali ke pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sebentar, belum selesai, Pak. Masih ada satu lagi. Dari Bengkulu, bawah Selasih, demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu Bapak Muhammad Redwan Arif yang telah menyampaikan testimoninya, dan tentunya kami sampaikan apresiasi serta sekali lagi selamat kepada seluruh provinsi peraih Indeks Keterbukaan Informasi Publik terbaik pada tahun 2022 ini. Dan selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan tentunya kepada 5 provinsi terbaik. Dan kami mengundang untuk terbaik 5, kembali kami persilakan kepada perwakilan dari Gubernur Provinsi Bengkulu untuk berkenan menuju ke tempat. Kami persilakan pada Kadis Kominfo Bapak Muhammad Redwan Arif, dan kami mengundang kami persilakan kepada Komisioner Bapak Sawaludin untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada terbaik 5 untuk hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik terbaik tahun 2022. Hadirin kita saksikan bersama penyerahan penghargaan untuk terbaik 5 diraih oleh Provinsi Bengkulu. Dan sekali lagi boleh kita berikan aplaus untuk keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi, dan hasil terbaik 5 diraih oleh Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Ya, kami persilakan Bapak-Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, terbaik 4 diraih oleh Provinsi Aceh. Ya, kami persilakan, kami mengundang kepada Dinas Kominfo Provinsi Aceh, dan kami mengundang Ibu Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Ibu Rospita Vici Paulin, berkenan menyerahkan penghargaan untuk terbaik 4 hasil IKIP pada tahun 2022 ini diraih oleh Provinsi Aceh. Luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus. Ibu Bapak, kami persilakan kembali ke tempat, dan selanjutnya terbaik 3 diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mohon perkenan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan kami mohon perkenan kepada Deputi 7 Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Mohon perkenan Bapak untuk menyerahkan penghargaan langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai terbaik 3 hasil IKIP tahun 2022. Hadirin kita saksikan bersama. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak-Bapak untuk dapat kembali ke tempat, dan hadirin inilah peraih hasil IKIP terbaik 2 tahun 2022 diraih oleh Provinsi Bali. Kami persilakan perwakilan dari Provinsi Bali, dan kami mengundang Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Arya. Hadirin, terbaik 2 diraih oleh Provinsi Bali untuk hasil IKIP
tahun 2022. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan inilah kita akan saksikan bersama peraih untuk terbaik satu hasil IKIP terbaik tahun 2022 diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Dan kami mengundang yang terhormat Ketua Komisi Informasi Pusat, mohon berkenan Bapak untuk menyerahkan penghargaan kepada terbaik satu hasil IKIP tahun 2022 diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Ya, sekali lagi selamat tentunya kepada terbaik satu hasil IKIP tahun 2022. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Dan sekali lagi selamat kepada peraih hasil terbaik untuk IKIP tahun 2022. Mari kita bersama-sama bekerja bersama-sama terus berjuang untuk mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh sektor dan tentunya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Hadirin yang berbahagia, perjalanan untuk penyusunan buku 1, 2, 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 ini akhirnya sampai di akhir, yakni untuk launching buku setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, dan berikut langsung kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Ya, kami persilakan Ibu Bapak untuk berkenan berfoto bersama. Salam transparansi, salam keterbukaan informasi publik. Luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Ibu Bapak hadirin yang telah bersama-sama terus berjuang untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hadirin, masih dalam launching buku 1, 2, dan 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Telah kita saksikan bersama bagaimana potret, gambaran, dan juga perspektif keterbukaan informasi publik yang diwujudkan oleh tentunya seluruh badan publik, termasuk juga di berbagai provinsi, dan ini merupakan jaminan kepastian bagi masyarakat atas informasi dan juga tentunya keterbukaan informasi publik. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan cover buku 1, 2, dan 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Dan untuk penandatanganan ini kami mengundang Komisioner Komisi Informasi Pusat. Kami persilakan kepada Ketua KIP, Wakil Ketua KIP, dan juga Komisioner Ibu Rospita Vici. Kami persilakan. Ya, sekali lagi kami mohon perkenan kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat Bapak Doni Yusgiantoro, Bapak Arya Sandi Yuda, Bapak Ibu Rospita Vici Paulin, dan juga kami mengundang yang kami hormati Deputi 7 Kementerian Polhukam. Kami mohon perkenan. Dan selanjutnya kami mengundang perwakilan Pokja Komisi Informasi Jawa Barat, perwakilan Pokja Komisi Informasi Provinsi Bali, perwakilan Pokja KI NTB, perwakilan tim ahli IKIP Bapak Anton
Prajasto, dan juga perwakilan tim penulis Ibu Ira Guslina. Kami persilakan, Bapak Ibu. Hadirin, kita akan saksikan bersama simbolik penandatanganan cover buku 1, 2, dan 3 IKIP 2022 yang menandai launching buku 1, 2, 3 IKIP tahun 2022. Ibu Bapak, penandatanganan akan dilakukan secara bergilir. Yang pertama kami mohon perkenan kepada Deputi 7 didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat. Dan hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan cover buku IKIP 2022 telah ditandatangani oleh Deputi 7 Kementerian Polhukam. Terima kasih Bapak Marsda TNI, Bapak Arif Mustafa. Selanjutnya Ketua Komisi Informasi Pusat, mohon berkenan untuk melakukan penandatanganan secara simbolis menandai launching buku 1, 2, 3 IKIP tahun 2022. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rospita Vici Paulin, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, telah melakukan penandatanganan di cover buku IKIP. Kami persilakan selanjutnya. Ya, penandatanganan secara simbolis ini dilakukan secara bergantian. Ya, hadirin, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Launching buku 1, 2, dan 3 secara resmi telah dilakukan pada hari ini, dan ini menandai tentunya secara resmi buku IKIP tahun 2022 telah sah diresmikan. Terima kasih yang luar biasa atas kerjasama Ibu Bapak semua, dan tentunya menjadi tugas kita bersama, sama-sama kita kawal agar keterbukaan informasi publik dapat terus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan tanggung jawab dari kita bersama-sama kita kawal Komisi Informasi Pusat maupun juga di Provinsi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami kembali mengundang untuk menerima plakat penghargaan. Kami mohon perkenan, sekali lagi, kami mengundang Deputi 7 Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia untuk berkenan menerima plakat penghargaan. Baik. Ya, kita lanjutkan kembali untuk pemberian plakat penghargaan yang akan diberikan kepada Wakil Pemimpin Redaksi Kompas. Kami mengundang Wakil Pemret Kompas, sudah hadir? Iya. Dan akan diserahkan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Ibu Samrotun Najah Ismail. Ya, kami persilakan. Ya, tentunya pemberian penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, kepada Ibu Bapak yang telah memberikan dedikasi kontribusinya pada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber Bapak Yosep Adi P. Dan plakat akan diberikan oleh Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bapak Syawaludin. Iya, kami mengundang Bapak Syawaludin.
Ya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas kontribusi, atas kerjasama, dan tentunya atas motivasi dan semangat yang diberikan selama ini sehingga akhirnya hari ini bisa diluncurkan secara resmi IKIP 1, 2, dan 3 untuk tahun 2022. Dan selanjutnya pada narasumber Bapak Romanus Ndau, kami persilakan untuk menerima plakat penghargaan luar biasa Pak Romanus. Dan kami persilakan kepada PLT Sekretaris Komisi Informasi Pusat Ibu Nunik Purwanti. Iya, tentunya kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi semua pemangku kepentingan. Bisa berjumpa kembali, saling berkolaborasi, bersinergi bersama. Terima kasih Bapak Romanus Ndau yang telah menerima plakat penghargaan dari PLT Sekretaris Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat. Baiklah hadirin bersama, kita hampir tiba di penghujung acara dan tentunya sebelum kita lanjut kepada diskusi panel berikutnya, kita akan terlebih dahulu berfoto bersama kembali. Kami mengundang seluruh komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Mohon berkenan Ibu Bapak. Sekali lagi kepada seluruh komisioner Komisi Informasi Pusat. Mohon berkenan untuk berfoto bersama dengan PLT Sekretaris KIP. Kami persilakan kepada seluruh komisioner. Iya, kami persilakan komisioner Komisi Informasi Pusat dan juga Sekretaris KIP untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Apakah sudah komplit, sudah lengkap? Dan tentunya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak yang telah bergabung secara online ataupun virtual dalam acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Salam transparansi, salam keterbukaan informasi publik. Ya, Ibu Bapak kami persilakan yang bergabung secara. Mohon berkenan tetap di tempat selanjutnya untuk berfoto bersama kembali dengan seluruh tim ahli dan juga seluruh tim penulis. Kami mengundang kepada seluruh tim ahli dan seluruh tim penulis penyusunan buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Kita akhiri acara launching ini dan sebelum kita lanjut ke diskusi panel tentunya dengan berfoto bersama Ibu Bapak yang bergabung secara virtual, kami juga mengundang, kami persilakan untuk membuka video sehingga bisa berfoto bersama juga. Kami persilakan yang bergabung secara online. Ya, Ibu Bapak, kami persilakan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam keterbukaan informasi publik, salam transparansi, boleh menggunakan salam terbaik. Yang bergabung secara virtual. Ya, sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Bapak. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Boleh sekali lagi seluruh hadirin kita berikan aplaus untuk keterbukaan informasi publik untuk
IKIP yang lebih baik di masa-masa mendatang. Dan tentunya acara akan dilanjutkan dengan diskusi panel. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Bapak semuanya dalam launching buku 123 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Kita sama-sama buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Salam transparansi, akhirnya saya Wardahnia undur diri. Sekali lagi, sesaat lagi kita akan melanjutkan acara dengan diskusi panel yang akan memaparkan mengenai pentingnya peranan media dalam literasi keterbukaan informasi publik, pemaparan hasil IKIP tahun 2022, dan juga nanti kita akan membahas mengenai isu-isu temuan IKIP tahun 2022 tentunya oleh para narasumber kita. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak seluruh. Dan kami persilakan kepada tamu undangan yang hadir secara langsung untuk dapat menikmati coffee break terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan sesaat lagi acara diskusi panel kita. Jadi mohon tetap setia berada di ruangan ini, dan juga bagi Anda yang bergabung secara daring untuk dapat bergabung dan tetap berada di saluran ini tentunya. Sekali lagi saya undur diri. Terima kasih atas kerjasama Ibu Bapak. Mewakili panitia penyelenggara acara, kami menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini. Sekali lagi salam transparansi. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Sekali lagi, buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transparansi, dan kita lanjutkan dengan diskusi panel. Kami mengundang moderator dan juga para narasumber. Sampai jumpa.